Semuanya, saya Aaron Christopher dan teman saya Vincent Wardana. Kami berdua dari Purwadika Nusantara dan Kita akan menjelaskan mengenai interrupt dan cara bekerja interrupt. selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita menuju ke penjelasan, kita sebelumnya harus mengetahui sebenarnya interrupt itu apa sih sebenarnya. Jadi yang kami berdua maksudkan di sini yaitu interrupt dalam komputer, yaitu suatu interrupt yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan microcontroller itu berhenti secara sejenak untuk melayani interrupt tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interrupt itu disebut interrupt service routine. Analoginya misalnya saya sendiri sedang melakukan pekerjaan otomatis Microsoft Word dalam komputer saya. Nah, tiba-tiba handphone saya ini berdering. Lalu saya harus mengangkat telepon saya dan menghentikan pekerjaan saya sejenak. Lalu setelah telepon yang saya angkat itu sudah selesai, maka saya akan melanjutkan kembali pekerjaan mengetik saya. Nah, itu sebuah analogi tentang suatu interrupt dalam suatu komputer dan dianalogikan sebagai ke pekerjaan kita sehari-hari. Nah, demikian juga pada sistem microcontroller yang sedang menjalankan program. Saat terjadi interrupt itu, program akan berhenti sesaat dan melayani interrupt tersebut dengan menjalankan program yang berada pada alamat yang tertuju oleh vektor dari interrupt yang terjadi sehingga selesai dan kembali meneruskan program terhenti oleh interrupt tadi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, sebuah program harusnya berjalan terus, lurus, tiba-tiba terjadi sebuah interrupt, lalu program tersebut dihentikan, dan akan terjadi pelayanan pada interrupt yang terjadi tadi dulu, hingga selesai, baru program akan diteruskan kembali hingga selesai pekerjaan program tersebut. Mengapa harus ada interrupt? Dalam kehidupan sehari-hari saya bisa memberi contoh. Misalnya ada seorang guru yang sedang mengajar. Ada seorang murid yang tidak mengerti tentang pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Murid itu ingin bertanya dengan mengangkat tangan. Nah, sewaktu murid itu mengangkat tangan, dia telah melakukan interrupt. Guru tersebut pasti akan menjawab pertanyaan atau mengulang kembali pelajaran agar murid tersebut dapat mengerti. Apabila nggak ada atau tidak diizinkan dengan adanya interrupt, maka murid tersebut tidak diizinkan untuk mengangkat tangan untuk menanyakan soal yang mengenai pelajaran yang tidak dimengerti. Guru itu akan terus melanjutkan pelajaran walaupun murid itu mengerti ataupun tidak mengerti. Sama seperti halnya dalam komputer. Apabila kita menjalankan suatu program dan tidak adanya interrupt, program itu tidak bisa dapat diganggu-gugat. Jadi seperti kita menjalankan Microsoft Word. Kita ingin mengetikkan sesuatu, ya kan? Nah, tetapi tidak adanya interrupt. Apapun yang kita ketik dengan keyboard, itu kita sedang melakukan hardware interrupt. Sedangkan apabila tidak ada interrupt, apapun yang kita ketikkan itu tidak akan muncul di layar. Jadi, percuma saja kita mengetik apapun. Maka itulah kita memerlukan interrupt. Ada dua cara untuk melakukan operasi interupsi. Yang pertama adalah operasi dengan polling. Tadi saya sudah membahas mengenai guru yang sedang mengajar kepada muridnya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara murid itu menginterupsi guru yang sedang mengajar tersebut. Nah, operasi dengan polling bisa dibilang bahwa murid ini masih masih kurang mandiri. Jadi kalau misalnya ingin bertanya, guru tersebut akan menanyakan dulu kepada murid-muridnya, apakah ada pertanyaan? Nah, apabila ada, baru murid itu mengatakan, ya ada. Nah, seperti sama dengan halnya dengan komputer, CPU akan memantau atau memeriksa seluruh komponen-komponen yang ada pada komputer, apakah mereka ingin melakukan interupsi atau tidak. Nah, yang kedua adalah operasi dengan interrupt. Di sini, murid sudah menjadi dewasa atau mandiri. Apabila murid ini ingin menanyakan suatu soal kepada guru itu, dia akan secara mandiri mengangkat tangan dan menanyakan soal tersendiri. Nah, apabila dengan komputer, komponen yang ingin melakukan interrupt akan mengirimkan signal kepada komputer bahwa dia ingin melakukan interrupt. Jadi komputer tidak perlu menanyakan atau memantau komponen apa yang perlu untuk melakukan interrupt.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe dari interrupt. Di sini pertama kita akan membahas tentang clock interrupt. Nah, clock interrupt ini adalah sebuah teknik penjadwalan yang menentukan apakah proses yang sedang running itu telah mengeksekusi selama jatah waktunya yang telah ditentukan. Nah, jika telah mencapai jatahnya yang telah ditentukan itu, maka proses dialihkan ke dalam state ready dan proses lain akan dijadwalkan menjadi running. Lalu yang kedua adalah input output interrupt. Itu kejadian di mana dari input I/O uh, itu meminta layanan pada sebuah OS. Maksud saya sebuah OS segera menentukan aksi-aksi I/O mana yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga ada hardware interrupt. Hardware interrupt ini adalah interrupt yang dikirimkan oleh hardware melalui sebuah jalur khusus. Misalnya aja kayak sinyal yang dikirim ke prosesor saat kita menekan suatu tombol keyboard tertentu. Nah, lalu interrupt ini bersifat asinkronos karena sinyal tersebut dapat dikirim kapan aja saat prosesor sedang mengerjakan program lain. Lalu yang terakhir adalah software interrupt. Adalah interrupt yang dikirim oleh software atau dengan kata lain sinyal yang dikirim dari dalam prosesor itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prioritas interrupt. Nah, pertama-tama ya kita akan bahas dalam penerimaan suatu interrupt dalam suatu komputer. Si komputer sendiri juga akan membagi interrupt tersebut dalam berbagai level tertentu. Jadi tergantung dengan CPU yang digunakan oleh komputer. Lalu interrupt yang terjadi bila suatu perangkat I/O ingin memberitahu prosesor bahwa ia siap menerima perintah, output sudah dihasilkan atau terjadi error. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah suatu interrupt itu ada yang diprioritaskan. Misalkan kita analogin aja kepada kehidupan sehari-hari. Misalnya saya punya uang, ya misalnya ada 1 juta uangnya. Lalu saya dengan uang itu saya akan membelikan uang itu untuk sebuah beberapa kebutuhan sehari-hari saya. Nah, untuk kehidupan sehari-hari saya aja ada suatu prioritas tertentu dan saya bagi menjadi beberapa level prioritas. Jadi prioritas pertama itu yang sangat penting. Lalu yang kedua yang biasa-biasa aja. Tentu saya akan memberikan uang itu untuk suatu prioritas yang paling penting bagi saya duluan. Nah, dalam komputer juga sama seperti itu. Komputer akan melayani interrupt dengan berbagai level juga. Jadi ada yang penting dan ada yang bisa dilakukan dengan belakangan. Jadi pasti komputer akan melakukan dan melayani interrupt yang paling penting terlebih dahulu daripada yang bisa dilakukan belakangan. Sekarang di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang akan membantu proses jalannya interrupt pada komputer. Yang pertama adalah interrupt controller atau biasa disebut juga dengan 8259. Ini adalah seperti sekretaris yang menjadi penghubung input-output kepada CPU dan yang membantu input interrupt yang diberikan oleh input-output supaya CPU dapat mengerjakannya dengan teratur dan efisien. Lalu yang kedua adalah interrupt service routine atau ISR. Ini adalah seperti guideline yang diberikan setiap device kepada CPU. Seperti misalnya seseorang yang mengetikkan huruf A pada keyboard. Lalu CPU akan menginterrupt melalui interrupt controller. Lalu setelah itu CPU akan mencari keyboard driver di ROM BIOS sebagai guideline supaya CPU dapat mengetikkan huruf atau menampilkan huruf A yang tadi sudah diketikkan secara benar dan baik. Yang ketiga, interrupt acknowledge. Pada saat terjadinya suatu interrupt, akan ada suatu kejadian di mana si interrupt controller akan meminta request atau izin kepada CPU untuk melakukan suatu interrupt. Lalu setelah CPU menerima request dari si interrupt controller, CPU akan memberikan izin kepada si interrupt controller untuk melakukan interrupt. Nah, izin yang diberikan dari CPU kepada si interrupt controller tadi adalah yang disebut sebagai interrupt acknowledge. Lalu yang keempat adalah interrupt vector. Ini adalah berisikan alamat-alamat dari setiap service routine device yang tersimpan pada memori. Jadi setiap adanya terjadi suatu interrupt, program akan menuju kepada alamat yang ditunjukkan oleh si program counter. Lalu ada lagi interrupt vector table. Ini adalah tabel yang berisikan interrupt vector. Lalu yang terakhir ada lagi system stack. System stack ini berguna untuk
menyimpan program yang sebelumnya sedang dijalankan oleh CPU sebelum terjadinya interrupt. Jadi setelah interrupt itu selesai diproses, CPU itu nggak lupa program apa sih yang sebelumnya sedang dijalankan. Nah, jadi CPU bisa melanjutkan program yang sebelumnya tertunda karena terjadinya suatu interrupt itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses interrupt itu terjadi. Seperti pada gambar yang dapat kalian lihat, ini adalah contoh input output device yaitu keyboard. Sewaktu keyboard diketikkan, device akan mengirimkan interrupt kepada interrupt controller atau disebut 8259. Setelah itu, interrupt controller akan memberikan request kepada si CPU untuk melakukan interrupt. Lalu CPU akan memberikan interrupt acknowledge kembali kepada si interrupt controller bahwa interrupt itu telah diizinkan untuk dilakukan. Setelah CPU memberikan interrupt acknowledge kepada interrupt controller, CPU akan mengkalkulasi interrupt vector table pada memori yang berisikan interrupt service routine atau device driver. Selanjutnya, CPU akan memasukkan program yang sebelumnya sedang dijalankan ke dalam system stack. Lalu, CPU akan membaca device driver dari alamat yang telah didapat oleh interrupt vector. Lalu selanjutnya, CPU akan mengeksekusi interrupt service routine yang berada pada ROM BIOS. Setelah interrupt service routine selesai dieksekusi, CPU akan kembali menjalankan program yang sebelumnya sempat tertunda yang disimpan ke dalam system stack dengan meng-pop up alamat dari program yang akan dieksekusi kembali. Sekianlah penjelasan dari kita berdua. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita dapat berjumpa lain waktu. Terima kasih. Everyone is walking on the edge of life, like the ghost of a shadow.